الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pertama dan yang paling utama sekali adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan banyak-banyak alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yaitu Tuhan penguasa alam semesta, menguasai langit dan bumi serta isinya, dan kemudian menguasai setiap jiwa-jiwa yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga lah tempat kita kembali. Maka kita bersyukur pada hari ini, pada tanggal 22 April 2023, kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Hidayah yang kita ada pada hari ini, di dalam ini, saat ini, detik ini. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka tak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan melainkan hanya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, yang begitu besar. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mulia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kita semua yang hadir maupun di mana kita berada, semuanya adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak karena kasih sayang Allah, seandainya karena tidak Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pada hari ini, pada kesempatan saat ini, kita tidak akan berada di ruangan Masjid Al-Hidayah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam marilah kita lantunkan
buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaum la yanfa'u malun wala banun man atallaha biqalbin salim. Tidak ada lagi berguna harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekuasaan, semua yang kita miliki saat ini, pangkat, derajat, semuanya hanyalah sementara, hati berbahagia. Maka sangat bodohlah seseorang yang mencintai sesuatu yang sementara. Akhirat adalah selama-lamanya. Akhirat adalah tempat kita kembali, kekal abadi selama-lamanya, yang mana semua manusia akan menuju kepadanya. Maka oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita. Setiap jiwa, setiap diri mestilah mempersiapkan amal yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, sidang jemaah Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Allah, bekal yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Takwa merupakan salah satu ending daripada puasa Ramadan kita. Puasa adalah kesimpulan terakhir daripada rangkaian ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, pada kesempatan hari ini, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Tujuannya adalah hari berbahagia. Akhir ending daripada puasa kita yaitu agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat dan predikat takwa kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir, tahlil dan tahmid berkumandang, ini menunjukkan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha mulia, yang maha besar, yang maha agung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang hina, hamba yang rendah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka semua aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, niscaya kita tidak ada harganya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya izin Allah Subhanahu wa taala, hanya kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, hadir berbahagia, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, hari ini, dan kesempatan saat ini adalah merupakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya di antara saudara-saudara kita, mungkin di antara tetangga-tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita, mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beridul fitri. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nafas, diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa menikmati hari kemenangan, yaitu 1 Syawal. Ini adalah merupakan suatu hal yang diidam-idamkan dan kita dambakan setiap insan, setiap mukmin, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar mereka bisa menikmati salat Idul Fitri pada 1 Syawal pada hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaannya lah, karena kasih sayangnya lah kita bisa menyelesaikan rangkaian-rangkaian
perjuangan selama bulan suci Ramadan. Kita bisa sholat tarawih dan witir di malam harinya, membaca Quran saban harinya, bisa bersedekah, dan kemudian juga hal yang sangat penting sekali adalah kita bisa menyelesaikan yakni ibadah puasa Ramadan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang pantas kita syukuri pada hari ini. Pada hari ini kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, salat Idul Fitri yang berbahagia. Pada hakikatnya Idul Fitri bukanlah mendapatkan sesuatu yang baru, baju baru, pakaian baru, rumah baru, mobil baru, dan bahkan mungkin pasangan baru. Bukan itu hadis berbahagia, tetapi hakikat daripada Idul Fitri yaitu adalah bagaimana kita kembali untuk bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa al-'ilm bila bisil jadid walakin al-'ilm bi imanin yasid. Sesungguhnya Idul Fitri bukanlah pakaian baru, rumah baru, dan segalanya baru, tetapi hadis berbahagia. Sesungguhnya Idul Fitri itu bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan kita, mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Maka inilah orang-orang yang benar-benar Idul Fitri, yang kembali kepada kefitrahannya, kembali kepada kesucian dirinya. Inilah yang kita harapkan pada hari ini dan berikutnya. Jangan sampai Ramadan yang 1 bulan kita ditempa, kita dilatih untuk beribadah dengan rutin kepada Allah, disiplin kepada Allah, kita rajin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 11 bulan berikutnya akan menentukan bagaimana kita menjadi orang beriman yang berhasil memenangkan pertarungan ini, ataukah kita malah semakin gagal dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Maka ending daripada Ramadan adalah hasilnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan diberikan surga yang luar biasa. Dan bahkan dalam satu riwayat katakan, bagi siapa yang berpuasa dan berhasil menaklukkan semua rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan, maka mereka akan mendapatkan yang namanya surga Ar-Rayyan. Surga ini tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali hanya orang-orang yang berpuasa, hanya orang-orang yang berhasil dalam menaklukkan rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan sampai hari ini dan sampai nanti, bahkan sampai Ramadan depan, tahun depan, mereka bisa mempertahankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'adhib lahu ajran." Yang pertama, orang-orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, yukaffir 'anhu sayyi'atihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya, dan kemudian mereka akan mendapatkan balasan yang luar biasa, balasan yang besar, balasan yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kenapa hal berbahagia? Karena ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mereka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya dengan memiliki 2 syarat, imanan wa ihtisaban, yaitu mereka beribadah kepada Allah penuh dengan rasa iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Kita sadar hari berbahagia, kita percaya, kita yakin pada diri kita bahwa setiap diri kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan apabila kita telah capek-capek dan teliti beribadah kepada Allah saban hari, saban waktu, setiap malam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada hari ini kita tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah.
maka kita sangat disayangkan, sangat rugi, dan beribu-ribu rugi kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak diampunkan dosa-dosa. Hadirin berbahagia, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya setiap jiwa kita, setiap diri kita, bahkan setiap nyawa yang kita miliki pasti dan pasti pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, marilah pada hari ini khatib mengajak kepada kita semuanya, tubu ila Allah taubatan nasuha. Kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Ya Rabb, kami tidak akan mengulangi semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kami lakukan di masa lalu. Ya Rabb, kami berjanji pada hari ini, pada hari ini Masjid Al-Hidayah ini kami bermohon kepada Allah, bimbing kami, tuntun kami ya Allah, agar kami senantiasa mentaati segala perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kita bermohon kepada Allah yang hadir berbahagia. Pantaslah hari ini, seharusnya dan sepantasnya kita harus menangis karena kebahagiaan apabila seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia hati kita, karena kebahagiaan itulah kita sehingga bisa menangis, meratapi diri kita karena kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada hari ini, dengan kita menunaikan salat Idul Fitri di Masjid Al-Hidayah ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang-orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Barangkali kehidupan kita yang sulit selama ini bukan karena kita tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja, bukan pekerjaan kita tidak cocok dengan kita. Mungkin barangkali keberkahan itu yang sangat kurang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang banyak orang yang mendapatkan rezeki yang banyak, berlimpah ruah, pangkat yang tinggi, jabatan yang banyak, tetapi tidak menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Mungkin hadir berbahagia ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Yaitu adalah meningkatkan rasa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya, orang miskin, sebenarnya pada hakikatnya kita itu adalah sama. Kebahagiaan di dalam hati tidaklah dihitung daripada pangkat jabatan, harta benda, kemewahan dan nama baik atau popularitas, tetapi kebahagiaan dan ketenangan jiwa terdapat di dalam hati kita apabila kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan jalannya, Allah akan jadikan hidupnya mudah. Orang yang bertakwa, kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun sulit kehidupannya, seberapapun banyak cobaannya, permasalahan yang dihadapi besar sekali, tetapi tatkala dia merasakan masalah yang besar, maka dia ingat bahwa ada yang lebih besar, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang lebih besar. Masalah yang saya hadapi, problema yang saya hadapi, sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Ada yang lebih besar, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua masalah dan yang akan memberikan jalan keluarnya bagi kita semuanya. Syaratnya adalah hari berbahagia, yaitu kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang beriman? Yaitu adalah orang beriman senantiasa menjaga amal ibadahnya, wa amal salihat, menjaga ibadahnya, amal-amal salehnya. Amal saleh ini adalah menandakan bahwa kita adalah seorang yang beriman kepada Allah. Mustahil seseorang itu beriman kepada Allah kalau dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari berbahagia, khatib mengajak kepada kita semuanya, mari kita tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah di Masjid Al-Hidayah ini. Masjid yang begitu megah, masjid yang begitu indah, yang luar biasa, masjid yang begitu adem, nyaman untuk tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari berbahagia, bersyukurlah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kesempatan untuk hidup pada saat ini. Khairun nas man tala amruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah seseorang yang berikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna amaluhu, dan kemudian mereka itu bisa mempergunakan untuk melakukan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan.
kebaikan yang bertubi-tubi, kebaikan yang berlipat-lipat. Inilah orang-orang yang benar-benar terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menambah-nambah kebaikannya. Sementara wasyarrun nas man tala amruhu wa sa'a amalu. Sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia adalah seseorang yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi umurnya itu wasa' amalu, tetapi umurnya hanya dipergunakan untuk maksiat kepada Allah, untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran, untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan dan khilaf segala macamnya. Semua perbuatan-perbuatan yang dimurka Allah Subhanahu wa taala mereka lakukan. Inilah orang-orang yang terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hari berbahagia, bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah seseorang yang senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apakah itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk, pasti Allah perhatikan itu. Allah lihat itu. Nah, kesadaran inilah yang harus kita pupuk dalam hati kita. Harus kita yakini bahwa setiap apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan, pasti dan pasti Allah akan perhatikan apa yang kita akan perbuat, apa yang kita lakukan tersebut. Maka ketika kita menyadari bahwasanya semua perbuatan kita diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui malaikatnya, maka kembali kepada diri kita, apakah kita termasuk di antara orang-orang yang merugi atau mungkin termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung? Jawaban ini tergantung pada diri kita. Apabila kita menyadari bahwasanya setiap perbuatan kita diawasi dan dicatat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar bahwa tidak ada tempat untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk kita untuk melakukan perbuatan dosa. Tidak ada tempat bagi kita untuk melakukan dusta, kemunafikan, keingkaran-keingkaran yang lainnya. Karena yang ada hanya Allah Akbar. Inilah yang harus kita tanamkan dalam setiap jiwa kita, kepada jiwa anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Tanamkan bahwa setiap diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali khutbah yang pertama ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga amalia-amalia Ramadan kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan yang diberikan Allah ini kita sia-siakan, sehingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang rugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.